Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam presisi. Selamat datang di podcast Tribrata Road to 76. Bersama saya, Bribka Imam dari Bit Humas Polda Kalbar. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang anggota Polri yang sangat berprestasi, terutama pada bidang olahraga. Baik, saya perkenalkan, beliau adalah Bribka Edwin Pati Lena Mulia. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mas. Ya. Gimana? Sehat? Sehat, Mas. Oh. Sekarang bertugas di mana? Saya bertugas di Ditpol Air Polda Kalbar, bagian Renmin. Oh, Renmin ya. Sudah lama tugas di Ditpol Air? Saya bertugas di Ditpol Air dari tahun 2001 sampai sekarang. 2001. Wah, 2001 berarti udah 21 tahun ya. Siap. Gimana, betah? Puji Tuhan, betah. Oh, betah. Jadi kira-kira apa nih motivasinya bisa Anda kan dengar-dengar nih punya prestasi yang banyak nih di bidang olahraga, terutama bidang lari nih. Apa motivasinya jadi pelari itu? Coba bisa ceritakan sedikit. Motivasi saya mungkin saya dibesarkan di lingkungan yang cukup daerahnya itu agak tandus karena saya lahir di Haria, salah satu desa di Kecamatan Saparua, Pulau Ambon. Karena keseharian saya itu dari rumah ke sekolah itu saya jalan, sehingga saya sering melihat itu ada rekan-rekan maupun yang udah senior, mereka sering beraktivitas lari, jadi saya sering mengikuti kegiatan lari dengan mereka-mereka, sehingga saya termotivasi untuk mengikut jejak mereka. Akhirnya saya punya cita-cita itu tercapai sampai saat ini. Berarti sudah terdidik dari sejak usia dini jadi seorang pelari. Jadi memang karena medannya yang seperti itu, jadi mengharuskan Anda harus bisa survive dengan lari tadi ya. Siap. Ya. Kira-kira umur berapa itu udah mulai tertarik menekuni? Tadi kan itu karena memang alamnya tuh kan dari rumah mau menuju ke sekolah memang alamnya seperti itu. Kira-kira udah mulai umur berapa tertarik jadi atlet lari gitu? Seingat saya itu karena kita mayoritas di daerah itu Kristen, jadi setiap bulan Desembernya itu kan ada kegiatan keagamaan, jadi mereka sering adakan kegiatan lari, walaupun nggak seramai, tapi tiap tahunnya itu pasti mereka mengadakan kegiatan lari. Ada kompetisi, ada hadiahnya berarti? Iya, walaupun hadiahnya itu nggak sebesar, tapi ya untuk kita di kalangan desanya itu cukup membantu. Senang, ada kebanggaan tersendiri gitu. Dan waktu itu mungkin saya sering ikut itu kira-kira kelas 5 apa kelas 6 SD gitu. Kelas 5 atau kelas 6 itu ya cuman ya istilahnya di kampung gitu ya. Tapi kalau untuk perlombaan kan tingkat provinsi atau mungkin tingkat daerah gitu, itu semenjak kapan itu? Kalau tingkat udah masuk tingkat provinsinya itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Iya. Oh. Udah mulai ikut sejenis Popda itu. Popda. Saat itu pertama kali ikut dapat juara berapa? Saya belum dapat juara. Oh, Belum dapat juara. Akhirnya saya dilihat sama pelatih di kecamatannya itu, akhirnya beliau ajak saya untuk latihan. Mungkin beliau lihat, wah ini potensinya bagus ini nih. Langsung Anda dilatih. Pertama kali Anda dapat juara, kan sudah dilatih nih, ikut Popda. Pertama ikut Popda, masih belum juara, dilatih. Itu habis itu Anda ikut terus menang kejuaraan itu kira-kira kapan? Itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA.
Waktu itu ada kejuaraan antar kecamatan juga. Saya nggak diikutkan dari SMA, tapi saya karena saya sudah latihan beberapa tahun sebelumnya, jadi saya inisiatif untuk ikut. Berarti masalah fisik memang sudah terlatih gitu ya. Memang terlatih oleh alam dan memang ada kemampuan dari dalam diri sendiri gitu ya. Terus Anda kan seorang pelari nih. Terus bisa tertarik masuk Polri itu gimana? Bisa diceritakan? Saya masuk Polri itu tahun 97. Ya, Sebelumnya itu karena saya punya prestasi daerah, tahun 2004-nya itu saya ikut kejuaraan Arapura Game di Manado. Arapura Jam. Ya, karena saya masuk tim Popda Malukunya itu kita timnya dapat medali emas. Medali emas, Ya, mantap. langsung saya dipanggil untuk tim PON Maluku tahun 96. Kebetulan ada salah satu kejuaraan yang saya ikutin di daerah Tulung Agung tahun 2006. Saya dipantau sama tim dari Mabes Angkatan Darat. 2006, berarti 2006 sudah jadi polisi. Maaf, 96. Oh, 96. Oh, 96 belum jadi polisi ya. Iya. Jadi saya dipantau sama tim dari Mabes Angkatan Darat. Selesai PON tahun 96 di Jakarta, saya langsung direkrut ke Bandung untuk tes terakhir Angkatan Darat. Namun mungkin belum rezeki buat saya gugur di Pantuhir. Jadi setelah gugur di Pantuhir tes angkatan darat, Anda ikut polisi. Ya, saya pulang ke Ambon karena pas ada penerimaan Tamtama Polri, saya ikut. Sekali daftar langsung lulus. Mantap, berarti emang rezekinya ya. Kalau untuk saat ini udah berkeluarga atau gimana? Saya sekarang berkeluarga, istri satu, anak dua. Istri satu, anak dua. Tapi tidak dibalik ya, istri dua, anak satu ya. Anak umur berapa sekarang? Sekarang anak yang tuanya itu umur 12 tahun. 12 tahun. Yang kecil? Yang bungsunya itu masuk 4 tahun. Ada mau ikut jejak bapaknya, anak Anda? Saya udah ajak, dia masih Belum ada minat. udah ada minat. Oh, udah ada Jadi minat. sekarang saya kasih motivasi dia untuk eh, mungkin lewat olahraga nanti bisa seperti Bapak. Jadi sementara saya kasih pandangan buat anak saya. Iya, 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 bagus, bagus, bagus. Terus selama bertugas, ini gimana cara Anda membagi waktu? Kan Anda kan seorang atlet, atlet harus latihan terus. Kalau nggak latihan, tetap otomatis performanya turun kan? Gimana? Bisa ceritakan sedikit cara Anda membagi tugas, waktu antara tugas sebagai anggota Polri sama latihan sebagai atlet? Simpel saja, Mas. Saya 4:30 saya udah bangun. 4:30 sudah bangun. 4:30 saya udah bangun. Saya bangun 4:30, saya lari dari jam 5 kurang sampai 5:30. 5:30 sampai jam 5:30, 1 jam, kurang lebih 1 jam ya. Tapi 1 jam itu bukan lari terus. Berarti ada istirahatnya itu. Sesi mungkin 20 menit atau 30 menit aja. Untuk latihan sendiri di alam bebas atau mungkin ada di stadion tuh gimana? Kalau subuhnya itu kebetulan saya tinggal di asrama Airut, di sana kan ada jogging track. Jogging Jadi track. ya saya lari di lingkungannya, kalau sorenya saya harus ke gor. Memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Terus untuk latihan sendiri dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan tuh ada istirahatnya atau full? Kalau kita yang atlet profesionalnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Liburnya pas hari Minggu aja. Berarti kalau seandainya misalnya ada kegiatan lain lah, mungkin ada kedinasan atau mungkin ya ada urusan keluarga, itu gimana? Apa tetap dipaksain dari Senin sampai Sabtu itu? Kalau
urusan keluarga atau dinas, tetap kita menyesuaikan, diutamakan dinas atau keluarga. Berarti izin dulu ya. Izinnya sama siapa ini? Izin sama diri sendiri ya. Mantap, mantap. Terus kira-kira sebagai kan Mas ini udah senior lah kan kalau sekarang ini. Ada nggak pesan-pesan bagi yang generasi muda atau mungkin bagi junior-juniornya yang ada di Polri itu? Tentu saya pun punya tanggung jawab, harus memberikan motivasi kepada anggota Polri khusus di Kalbar yang berlatar belakang atlet. Ya, walaupun kita udah kerja, tetap ini berlatih dan berprestasi. Berlatih dan berprestasi. Jadi selain hobi juga untuk kesehatan gitu ya. Terus kira-kira ada nggak kiat-kiatnya? Mungkin pakai suplemen apa ya biar fisiknya tetap terjaga gitu. Kalau saya pakai suplemen nggak terlalu diutamakan karena saya berpikir takutnya di saat kita umurnya udah di atas terkadang berpengaruh. Oh, maksudnya suplemen yang kimia gitu ya. Kalau yang alami misalnya makan telur atau mungkin minum madu apa ada nggak seperti itu? Ada kalau telur, ayam kampung sama madu tuh sering. Itu kalau satu hari itu berapa itu kalau makan telur atau minum madunya itu? Enggak terlalu ini udah Sesuai telur. kebutuhan aja lah ya. Iya, iya, iya. Sekarang istri kerja atau gimana? Istri saya kerja Kerja, kerja di mana? puskesmas Selua, Kabupaten Bengkayang. Berarti LDR itu ya? Oh, ketemunya berapa minggu sekali, berapa hari sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti jauh dari istri, ya daripada yang ndak-ndak dimanfaatkan untuk latihan fisik. Jadi selain menyalurkan hobi, juga bagi untuk kesehatan, juga bisa menjadi motivasi bagi generasi yang di bawahnya, Mas ya. Baik, saya ingin tanya lagi nih, kira-kira apa saja prestasi yang sudah Anda raih melalui tingkat daerah, tingkat nasional, maupun internasional? Bisa dijelaskan? Kalau untuk tingkat daerah, saya menjuarai beberapa kejuaraan. Kalau di daerah itu namanya Porprov, Pekan Porprov. Olahraga Daerah dari tahun 2002, 2006, 2002, 2006, 2010, 2010, 2014. 2014. 4 kali daerah. Dengan hasil dari kejuaraan Porprov tersebut, saya ditunjuk untuk mewakili Kalimantan Barat di beberapa kejuaraan tingkat nasional. Pada puncaknya 2004-nya itu saya menjuarai kejuaraan nasional Pekan Olahraga Nasional ke-16 di Palembang. Saya menyumbangkan medali emas untuk kontingen Kalimantan Barat. Selanjutnya saya memperkuat tim Indonesia di SEA Games tahun 2003 di Vietnam. Itu yang internasional ya. Itu dapat piala apa itu? Kebetulan saya nomor 4. Nomor 4. Sudah mantap itu. Selanjutnya dari kegiatan tersebut saya masuk tim nasional untuk mengikuti beberapa kejuaraan internasional di Singapura, Thailand, Malaysia. Tahun berapa itu? Yang di Singapura tahun 2005 saya dapat emas, tahun 2005 di Thailand mengikuti Asia Indoor, saya ranking 6. Tahun 2007 kejuaraan Borneo di Kuching, Malaysia, saya dapat 1 emas. Dengan hasil tersebut saya tentu berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun kepolisian daerah Kalimantan Barat yang selama saya bertugas. Dari kegiatan tersebut saya dipersiapkan untuk mengikuti beberapa kejuaraan lagi, namun karena waktunya berjalan, kegiatan nasional itu dibatasi umur. Sehingga saya sekarang bergabung dengan tim lari Polri di bawah naungan dari Mabes Polri.
Berarti kalau untuk Polri sendiri tidak ada batasan umurnya, yang penting masih kuat gitu. Eh, Kalau saya bergabung di tim Polri itu karena udah dibatasin kalau untuk prestasinya itu dari umur 17 sampai 35. Kalau yang saya bergabung dengan tim Polri ini dari umur 35 ke sampai 60, 70 pun bisa. Masih bisa. Sekarang Anda umur berapa? Saya 46. 46 masih kuat seperti ini. Mantap. Saya salut, saya salut. Selain dari prestasi yang saya miliki tersebut, saya juga memiliki penghargaan dari institusi kepolisian maupun pemerintah daerah Kalimantan Barat. Di antaranya PIN emas dari Bapak Kapolri tahun 2015, penghargaan dari Bapak Kabaharkam tahun 2020, penghargaan dari Bapak Kapolda tahun 2004, penghargaan dari Bapak Kapolda tahun 2015, 2016, penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat tahun 2004, tahun 2005, dan penghargaan dari Bapak Bupati Mempawah tahun 2004 dan 2005. Saya sebagai seorang anggota Polri turut bangga. Anggota Polri lainnya menorehkan medali, prestasi, membawa nama baik-baik. Sebagai penutup, apa harapan Anda kepada generasi muda, pada khususnya anggota Polri yang masih baru-baru, masih muda-muda ini, untuk dapat mengukir prestasi? Ya, tentu saya memberikan support kepada adik-adik anggota Polri, teruslah berlatih dan berprestasi guna membawa nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhususnya Polda Kalimantan Barat, dan membawa nama baik bangsa Indonesia di tingkat internasional. Terima kasih. Baik, sangat menginspirasi. Demikianlah wawancara kita dengan Bribka Edwin Patile Monilia. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Road to 76. Salam presisi.